Teman-teman pasti kenal styrofoam kan? Siapa sangka styrofoam ini gak cuma bisa digunakan untuk wadah makanan maupun penahan barang elektronik di dalam kardus. Penggunaan styrofoam secara berlebihan berpotensi merusak lingkungan karena limbah styrofoam membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Nah, biar nggak terbuang sia-sia dan merusak lingkungan, limbah styrofoam bisa diubah menjadi bahan bangunan loh. Seperti struktur restoran terapung ini yang terbuat dari styrofoam. Yap, styrofoamnya digunakan sebagai penopang bangunan terapung ini. Canggih banget kan? Styrofoam dari sungai harus kita cuci nih untuk menghilangkan kotoran yang menempel di styrofoam. Lalu jemur sampai kering. Pabrik memang bekerja sama dengan bank sampah milik Pak Indra ini. Setiap minggu pabrik akan mengambil styrofoam ini untuk diolah menjadi produk bermanfaat. Salah satunya sebagai struktur bangunan terapung. Sudah di pabrik nih. Sekarang waktunya mencacah limbah styrofoam. Dalam mesin cacah ini terdapat pisau tajam yang akan mencacah styrofoam menjadi butiran. Hasil cacahan akan ditampung dalam kantong raksasa ini. Kita juga butuh styrofoam baru nih. Mau tahu cara membuat styrofoam? Yuk ikutin Unyil. Bahan membuat styrofoam adalah biji plastik jenis polistirin. Masukkan polistirin ke dalam mesin ekspan. Dalam mesin ada gas pentana yang berfungsi untuk mengembangkan polistirin. Butuh panas dan tekanan tertentu juga. Cara membuatnya mirip seperti membuat popcorn nih. Polistirin pun akan mengembang menjadi butiran styrofoam seperti ini. Campur butiran styrofoam ini dengan hasil cacahan limbah styrofoam dalam kantong raksasa ini. Lalu siap cetak deh. Mesin blocking ini akan memadatkan butiran styrofoam. Butuh suhu tinggi sampai 120 derajat Celcius. Setelah beberapa menit, butiran akan memadat menjadi balok seperti ini. Wah, panjangnya sekitar 6 meter nih. Sekarang lanjut potong styrofoam sesuai ukuran yang diinginkan. Sip deh. Agar kuat menopang bangunan, tambahkan besi baja di styrofoam seperti ini. Nah, karena nanti akan ditempatkan di air, supaya aman terlindungi dari benturan perahu dan lain-lain, lapisi styrofoam dengan bahan pelapis khusus. Styrofoam punya daya apung yang tinggi. Daya apungnya tahan sampai lebih dari 30 tahun. Walaupun ringan, styrofoam kuat dan bisa menopang berat 1000 kg per meter persegi. Widih, styrofoam bisa tinggi banget kayak gini. Ngantuk nih. Cari tempat buat tidur. Mana ya yang sudah jadi? Di sana kali tuh. Hah? Waduh, kok ada Pak Oga? Ya ampun, di mana-mana tidur melulu. Pak Oga, Pak. Siapa sih yang bangunin? Den Unyil lagi. Ngapain Den di sini? Pak Oga, harusnya Unyil yang nanya. Pak Oga ngapain di sini? Kepo banget sih Den. Udah, terserah aja. Den, tunggu Den. Fakta menyebutkan kalau negara kita adalah penyumbang sampah plastik terbanyak nomor 2 di dunia setelah Tiongkok. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, plastik yang dihasilkan dari 100 toko dalam 1 tahun jumlahnya mencapai 10,95 juta loh. Atau setara 60 kali luas lapangan bola. Pantas deh kalau sampah plastik jadi masalah serius di Jakarta dan kota-kota lainnya. Nah, karena sama-sama terbuat dari minyak bumi, sampah-sampah plastik ini ternyata juga bisa loh diolah menjadi bahan bakar minyak. Tapi harus pakai alat khusus ini. Alat canggih buatan Blitar Jawa Timur ini bisa menjadi solusi ampuh untuk mengatasi sampah-sampah plastik di perkotaan. Ini dia Pak tempatnya. Yuk kita masuk. Nggak salah nih Den. Kok banyak sampah begini? Orang-orang di sini tuh memang biasa membuat bensin dari sampah plastik ini Pak. Aman buat bahan bakar kendaraan bermotor. Wah, gimana caranya tuh Den? Harus pakai alat khusus buatan Pak Muryani ini nih. Namanya destilator limbah plastik.
untuk membuat BBM. Plastik apa aja tuh Den yang bisa dipakai? Semua jenis plastik bisa kok Pak. Mulai dari kantong plastik yang tipis sampai yang paling tebal. Malah styrofoam juga bisa loh Pak. Berarti makin banyak sampah yang dimasukin, makin banyak bensin yang dihasilkan dong Den. Yoi Pak Oga. Di dalam mesin ini sampah plastik akan dipanaskan sampai meleleh dan menguap. Terus hasil akhirnya mesin ini akan mengeluarkan tetesan minyak yang bisa langsung dipakai sebagai bahan bakar. Keren banget kan? Widih, ajaib juga nih mesin. Buatan mana sih Den mesinnya? Ya buatan Indonesia dong Pak. Mesin ini dibuat dari bahan stainless yang awet dan tahan panas Pak. Berawal dari keresahannya melihat banyaknya sampah plastik, Pak Muryani lalu melakukan eksperimen panjang untuk membuat mesin destilator yang bisa mengolah plastik jadi bahan bakar. Terus jadi deh alatnya kayak gini. Tapi emang bener juga sih Den. Kemarin Pak Uga lihat di TV, katanya sampah plastik itu emang susah dihilangin. Makanya nggak boleh dibuang sembarangan. Iya, asal Pak Oga tahu nih, satu kantong plastik belanjaan itu butuh waktu sekitar 20 tahun loh Pak, baru bisa terurai. Nah, coba kalau botol plastik bisa sampai 50 hingga 80 tahun. Kebayangkan gimana nggak numpuk tuh sampah-sampah plastiknya. Tapi Den, Pak Uga masih belum ngerti. Gimana sih caranya plastik-plastik ini sampai bisa jadi bensin? Proses kerjanya begini Pak. Saat dipanaskan, plastik-plastik akan meleleh dan menghasilkan uap panas. Nah, uap panas inilah yang kemudian mengalir ke pipa-pipa penghubung untuk ditampung. Saat proses pendinginan, uap panas ini kemudian mencair dan tersaring menjadi 3 jenis minyak yang bisa dijadikan bahan bakar. Salah satunya jenis premium alias bensin. Oh gitu. Wah, ternyata banyak juga ya Den minyak yang dihasilkan. Untuk 50 kg sampah plastik tadi bisa menghasilkan 15 liter minyak premium, 30 liter solar, dan 12 liter minyak tanah. Lumayan kan? Iya, lumayan kalau dijual Den. Berdasarkan hasil penelitian, minyak premium yang dihasilkan mesin destilator ini nilai oktannya 93, melebihi nilai oktan dari premium dan pertalite yang ada di SPBU saat ini. Ah, masa sih Den? Pak Uga nggak percaya kalau belum buktiin sendiri Den. Ya udah, kita cobain aja yuk Pak. Wah, iya bener Den. Mesin motornya nyala tuh. Bisa langsung jalan lagi. Asik.